لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قربا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidha al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa para pengurus Majelis Ta'lim Baitul Hikmah yang sudi melaksanakan dan mengajak kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati malam Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga langkah-langkah kita mulai dari rumah hingga ke tempat ini dan nanti kita pulang sampai ke rumah lagi, langkah-langkah kecil kita itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Allahumma amin. Karena kita malam hari ini termasuk menjalankan satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa hendaklah kita menghormati syiar-syiar agamanya Allah. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Dan sesungguhnya orang-orang yang memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, banyak cara kita untuk dapat memeriahkan dan menghormati syiar agama Allah. Ada yang sifatnya harian, yaitu kita memakmurkan masjid-masjid maupun musola-musola, atau juga tatkala kita di tempat-tempat kita mengadakan kegiatan-kegiatan keislaman yang sifatnya rutinan, itu termasuk juga harian, cara kita menghormati syiar agama Allah. Ada yang sifatnya mingguan, paling tidak di kalangan bapak-bapak kalau hari Jumat diperintahkan untuk ikut syiar dan menghormati syiar agama Allah, yaitu dengan cara hadir dan ikut sholat Jumat. Ada juga yang dilakukan walaupun tidak persis bulanan, tapi beberapa bulan itu dikerjakan, dan kalau disimulasi bisa menjadi tahunan, yaitu kehadiran kita pada setiap diadakan peringatan-peringatan hari besar Islam. Hari ini kita hadir pada peringatan Isra dan Mi'raj. Sebentar lagi bulan Ramadan,
kita akan hadir insya Allah dalam peringatan nuzulul Quran. Nanti bulan Rabiul Awal kita akan mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu ada pelaksanaan sholat Idul Fitri bersama-sama. Ini juga syiar agama Allah. Pelaksanaan sholat Idul Adha juga adalah syiar agama Allah. Dan yang sebulan suntuk mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, yaitu sholat taraweh berjamaah bersama-sama. Ini suatu peristiwa-peristiwa yang senantiasa kita kerjakan dengan niat bahwa kita mengamalkan salah satu anjuran dan perintah Allah, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormati syiar-syiar agama Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Berarti sebaliknya, kalau kita enggan untuk memperingati hari besar Islam atau kegiatan-kegiatan keislaman lainnya, ini berarti keimanannya tipis. Kalaupun beriman tapi keimanannya tipis. Orang yang mempunyai keimanan tipis sangat mudah diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia. Karena itu kita bersyukur kalau di tempat ini diadakan kegiatan-kegiatan rutin. Tadi saya diberitahu, dibisiki oleh Ketua Majelis Taklim Baitul Hikmah, katanya di sini ibu-ibu mempunyai rutinan tersendiri dari rumah ke rumah. Bapak-bapak juga mempunyai rutinan tersendiri dari rumah ke rumah. Ya tentunya rutinan itu ada yang baca Yasin biasanya ya, ada baca burdah, ada baca maulid, kan begitu. Sholawat-sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini rutinan-rutinan yang memang diperintahkan. Walaupun sigotnya tadi adalah sigot khobariyah, yaitu apa ya, sigot kalau bahasa Indonesianya itu susunan kata kabar. Barang siapa yang menghormati syiar agama Allah, maka sesungguhnya itu termasuk dari ketakwaan hati. Tapi mempunyai arti perintah. Maksudnya adalah, hei umat Islam yang ingin memiliki ketakwaan hati, keimanan yang sempurna, maka ramaikanlah syiar-syiar agama Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, acara-acara semacam demikian ini benar-benar filter, penyaring hidup dari kehidupan kita yang sejak bangun sampai mau tidur lagi lebih banyak memikirkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Lebih banyak mempersiapkan dan mencari untuk hidup di dunia daripada mencari dan mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat. Maka kegiatan-kegiatan semacam ini, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, apa saja ya, atau yang rutinan ya, Yasinan keliling, baca tahlil keliling, apalagi ya, pelajaran-pelajaran, kajian-kajian fikih dan lain sebagainya. Ini adalah filter yang harus dilestarikan, khususnya kita di bumi persada Nusantara. Ini penting sekali. Coba tadi ayat yang dibacakan oleh Ibu
qari'ah kita. Itu ayat tentang Isra dan Mi'raj. Ayat Isra dan Mi'raj ternyata tidak lepas dari peristiwa, di samping peristiwa Nabi sudah maklum ya, tapi ternyata di sana ada hikayat-hikayat berkaitan dengan, saya tidak tahu bahasa Indonesia yang difahami ya, katanya begini, bahasa Jawanya itu kecengkalan. Apa kecengkalan ini? Mokong katanya ya. Apa mokong ini? Kesombongan, pembangkangan. Pembangkangan mungkin tepat ya. Tidak lepas dari pembangkangan orang-orang Yahudi Bani Israel. Tadi kan diterjemahkan, ada terjemahannya. Mungkin bahasa Al-Qur'annya, bahasa Arab kita tidak paham, mungkin, tapi tadi terjemahannya sudah jelas. Hai Bani Israel, ketahuilah bahwasanya kami Allah menurunkan firman-firman agar kalian itu tidak menyekutukan Allah, tidak menjadikan wakil Allah di dunia. Tapi Bani Israel tetap saja membangkang, bahkan mengatakan ada anak Tuhan yang di dunia ini namanya Uzair, menurut orang-orang Yahudi. Membangkang. Jadi terakhir ayatnya dikatakan bahwa sesungguhnya kami beritahu, hai orang-orang Yahudi, bahwa sifat kalian ini benar-benar pembangkang. Begitu kan ayatnya tadi? Alias selalu membohongkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi mereka, khususnya Nabi Musa alaihi salam. Janganlah kita mengikuti sifat-sifat Bani Israel. Ya, apa sifat Bani Israel itu? Selalu membangkang perintah Allah dan mereka sombong. Bahkan bukan sekedar sombong itu menolak agama Allah, tapi mereka berani menerjemahkan syariat Nabi Musa namun menggunakan akal dan otak mereka sendiri. Yang cocok dipakai, yang tidak cocok dibuang. Itu Bani Israel. Apa buktinya? Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sifat Bani Israel itu yuharrifunal kalima amma wabi'ihi. Sukanya mereka merubah-rubah satu kalimat dari firman Allah, dilepas, dibuang, diganti dari tempat-tempatnya, sehingga yang cocok dipakai, yang gak cocok dibuang. Itulah Bani Israel. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Bani Israel luar biasa ini pembangkangannya. Kalau orang Malang mengatakan Bani Israel itu minal cawangkil katanya, cengkal-cengkal katanya, tukang membangkang. Kita alhamdulillah umat Islam tidak begitu, sifat kita tidak begitu. Kita diperintahkan oleh Allah, ya kita lakukan semampu kita, kita laksanakan semampu kita, tapi kita tidak membangkang. Itu sifat umat Islam. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ya walaupun sering saya sampaikan ya, mungkin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu kemarin hadir, tapi namanya judulnya Isra dan Mi'raj. Kalau judulnya Maulid Nabi beda lagi dalilnya ya. Betul ya? Namanya 11-12 tempat semuanya Isra Mi'raj. Jadi saya kehabisan dalil juga ini ya. Sana sudah ini koret-koret katanya orang Jawa. Tinggal malam ini ya, sisa-sisa ini ya.
Tapi gimana lagi? Seperti orang menerangkan tentang fadilah puasa Ramadan, ayatnya ya pasti ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayah dan seterusnya. Gimana lagi? Maka saya ulang sedikit tentang peristiwa Bani Israel yang cengkal, yang apa tadi? Membangkang, sifatnya suka membangkang. Bukan sekedar itu, senangnya Bani Israel itu menyesatkan atau mengajak sesat umat Islam yang sudah benar, ditarik kanan kiri dengan pemikiran-pemikiran, sampai umat Islam ini menjadi sesat gara-gara mengikuti Bani Israel. Bapak-bapak dan ibu-ibu, tatkala Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan Mi'rajkan, dalam perjalanan naik buruk, yang mana naik buruk itu ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Banyak riwayat hadis, dan banyak dalam riwayat hadis itu cerita-cerita, kejadian-kejadian yang ditemui oleh beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi disinggung sedikit oleh Bapak Ketua Baitul Hikmah, Majelis Taklim Baitul Hikmah, ya. Sedikit ada peristiwa-peristiwa dalam Isra dan Mi'raj. Wah, itu kalau dibahas nggak selesai 1 tahun itu, ya. Saya bisa nggak pulang saya, ya. Padahal pesawat besok pagi ini dapatnya. Salah satunya ini, tatkala Nabi Muhammad SAW dalam kendaraan buruk, beliau jalan lurus pada garis yang lurus, jalan. Tiba-tiba beliau dipanggil suara. Ada suara dari kanan beliau terdengar, "Hai Muhammad, turun engkau ke sini Muhammad, ta'al ajlisina, kau turun di sini ngobrol dulu ya Muhammad." Ya, walaupun beliau dalam keadaan dipanggil oleh Allah, tapi dirayu oleh suara yang manggil-manggil, "Ta'al ya Muhammad, ajlis, sini kau Muhammad, duduk dulu, nongkrong dulu, ngopi dulu." Kalau orang sekarang kan gitu, ya, ngopi dulu. Ya, misalnya begini nih, misalnya kadang-kadang kita ini mau pergi pengajian ini, undangan. Begitu naik motor sedikit dipanggil sama temannya, Pak, sini dulu Pak, ada apa? Oh, saya mau pengajian. Apa pengajian di mana? Oh, di sana. Ya, sini ngopi-ngopi dulu. Oh iya, enggak apa-apa. Ini bahasanya kita, ya. Betul? Kalau Nabi Muhammad lah, bukan begitu tipe Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad kalau sudah jalan, bismillah tawakkal Allah, jalan lurus, tidak menengok-nengok. Bahkan Nabi Muhammad pernah menggambarkan bahwa Allah itu menyediakan satu jalan yang lurus, ya. Kemudian di sana ada tikungan-tikungan atau cabangan-cabangan kecil. Siapa yang terus berada pada jalan yang lurus, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri, cabangan-cabangan kecil, kampung-kampung kecil, wah, ini jalan tol lurus. Kalau bahasa Arabnya namanya alat tul, lurus, ya, jalan tol itu, ya. Sedangkan ada cabangan kecil tersesat di jalan, masuk kampung sana nggak sampai tujuan. Ini gambaran Rasulullah SAW. Perjalanan Nabi dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat, ini jalannya lurus. Tatkala dipanggil, Nabi Muhammad tidak menengok sama sekali. Nah, setelah suara panggilan ya Muhammad semakin habis, redup. Yang semula keras, ya Muhammad, ta'al,
sampai akhirnya jauh, ya Muhammad, ya Muhammad. Nah, begitu tidak dengar, Nabi Muhammad baru tanya kepada malaikat Jibril. Apa tanyanya? Waman dzaka ya Jibril? Siapa itu hai Jibril yang panggil-panggil aku itu siapa? Maka malaikat Jibril mengatakan, dzaka da'il Yahud. Itu adalah pembesar-pembesar Yahudi Bani Israel. Untung ya Muhammad engkau tak turun, untung ya Muhammad engkau tak mampir, untung ya Muhammad engkau tak tengok. Andai kata engkau mampir, engkau tengok, engkau turun duduk bersama mereka, maka suatu saat akan terjadi pada umatmu tahawwadat, akan menjadi Yahudi semua umatmu ini, berubah. Alhamdulillah Nabi kita tak tengok. Tapi itu pun walaupun Nabi kita tak tengok, berapa banyak umat Islam yang memiliki kebiasaan dan pemikiran Yahudi ini banyak. Apa itu? Antara lain tadi sudah saya katakan, salah satu dari sifat Yahudi adalah suka membangkang. Bukan sekedar suka membangkang, bukan suka mempertanyakan urusan agama. Nabi juga mengatakan dulu banyak orang-orang terdahulu zaman dahulu itu tersesat di jalan likasrati su'alihim, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi mereka, pertanyaan yang tidak perlu itu ditanyakan. Contoh yang konkret di dalam Al-Quran, tatkala di antara Bani Israel itu ada pembunuhan, ringkas nih ya, maka untuk mencari pengadilan siapa yang membunuh itu, diperintahkanlah mereka untuk mencari apa? Seekor sapi. Loh, kalau misalnya umat Islam suruh nyembelih sapi agar yang diadili itu kelihatan, umumnya seperti juga kalau kita diperintahkan walaupun sunnah untuk menyembelih sapi korban, yang penting duitnya cukup, beli sapi korban sesuai dengan syaratnya, selesai disembelihkan. Itulah umat Islam. Tapi orang Yahudi enggak, masih bertanya, sapi yang bagaimana yang dimaksudkan? Ya, suka ngeyel, betul? Ya mestinya kalau diundang, misalnya ini, kalau diundang nih ya, pengumuman dari takmir musola atau dari majelis taklim Baitul Hikmah, hadirilah pengajian malam hari ini. Alhamdulillah, ini berarti tempat yang bagus, ya hadir. Tapi kadang-kadang kita ini ada ngeyelnya itu, masih tanya walaupun tanya bagus, siapa penceramahnya? Ya, betul. Kalau penceramahnya ini karena orang kampung sebelah, ada males deh. Betul, kampung sebelah. Ini watak-watak sebenarnya yang kecipratan tertular dengan watak-watak ya Yahudi. Na'udzubillahi min dzalik. Kecipratan lah. Cek. Banyak yang demikian ini, banyak orang Yahudi disuruh menyembelih sapi, masih ditanya sapinya sebesar apa. Sudah ketemu besarnya sekian, bertanya lagi, itu warnanya apa sapi? Karena sering bertanya sampai Allah pun setengah murka, di
dipersulit ini. Carikan sapi yang kuning yang sekira tasurun nadirin, menyenangkan setiap orang yang melihatnya. Wah, ini sak Jayapura tidak ketemu sapi kuning yang kalau dilihat oleh mata orang semuanya seneng. Susah, Pak. Betul? Ya kalau ringan kan enak. Sembelih sapi, ya sudah beli aja sapi. Mungkin cari yang murah, nggak ada kaedahnya ya waktu itu. Selesai nyembelih sapi. Mestinya demikian. Karena itu alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tadi saya kembalikan peristiwa-peristiwa yang kita peringati Isra dan Mi'raj, dan juga peristiwa-peristiwa yang kita peringati Maulid Nabi, apalagi tadi Nuzulul Quran dan lain sebagainya. Sebenarnya orang kita ini tahu yang kita peringati ini tujuan datang hadir, panitianya juga bertujuan agar kita ini ingat dan tahu mengenal Nabi Muhammad SAW. Oh, nabiku dulu pernah di Isra dan Mi'rajkan. Dan di Quran juga ada ayat-ayat Isra dan Mi'raj, sudah jelas kadang-kadang ini. Tapi ya ada yang bertanya, itu bikin peringatan Maulid Isra Mi'raj ada dalilnya enggak? Ada Quran dan hadisnya enggak? Ini kan Bani Israel ini. Bani Israel. Kita punya anak, kita ini punya anak kandung, apalagi kalau kemanten baru ini ya. Punya anak precet katanya orang Jawa. Owe. Itu sak kampung mau diberitahu, alhamdulillah aku punya anak. Apalagi zaman sekarang ini di WhatsApp itu hampir semua, wah, seluruh kerabatnya dan kawan-kawan, bahkan orang tak penting pun diberitahu, alhamdulillah aku baru punya anak. Lahir jam 1 malam. Loh, jam 1 malam diterangkan sampai bangga. Ya enggak? Kalau ditanya ini anaknya siapa? Ya anakku. Kalau kita tanya, kamu ini manusia biasa atau manusia luar biasa seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak, saya manusia biasa. Lah anakmu? Apa anakmu ini calon nabi? Enggak, cuman minta doa mudah-mudahan anak saya soleh atau solihah. Kan begitu. Loh, kalau kita memperingati Maulid Nabi yang pernah di Isra dan Mi'rajkan, Nabi yang tiada duanya, ini peristiwa Isra dan Mi'raj, ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa, tidak mungkin. Pasti orang yang super. Bahkan 100 manusia superhero macam Batman, Superman ya, itu kalau ditandingkan dengan kehidupan atau dengan kekuatan Nabi, tidak ada apa-apanya itu superhero. 100.000 pun tidak ada apa-apanya. Nanti saya bahas nanti. Loh, kita memperingati Maulid Nabi artinya mengenal siapa sih sebenarnya Nabi kita ini, siapa, untuk lebih cinta kepada beliau. Kadang-kadang masih diprotes sama orang ini. Ada apa itu memperingati Maulid Nabi? Nggak ada dalil Al-Quran dan hadisnya. Dasar Bani Israel. Ya, begini Pak, Bu. Coba kita tengok ini peristiwa Isra dan Mi'raj dari segi keilmuan atau ilmiah. Ya, tidak dari segi hadis maupun Quran, tidak, dari segi ilmiah yang real. Besok pagi insya Allah saya naik pesawat dari mana ini, Sentani, transit di Makassar, Ujung Pandang ya. Habis itu dari Ujung Pandang ke Surabaya. Dari Sentani ke Makassar ya kurang lebih 1 jam 2 jam barangkali ya. Berapa? 3 jam. Maklum saya bukan manusia super jadi juga lupa ya. Saya
Alhamdulillah sudah diberitahu, oh sudah dibelikan tiket, berarti saya duduk di kursi, di kabin, di kursi, dan nanti saya bisa pasang sabuk pengaman. Betul Pak? Betul. Itu pun kalau nanti sudah naik pesawat kok ada goncangan-goncangan, padahal sudah ada sabuk pengaman, saya pribadi ini biasa masih pegangan, takut jatuh. Nggak tahu kalau bapak-bapak, mungkin lebih dari saya barangkali. Coba kalau saya dikasih tahu sama yang membelikan tiket, sampean nanti naik pesawat di atas pesawat, bukan di dalam kabin. Saya tanya, kira-kira sampai Pak saya Pak, ke Malang Pak? Ya jatuh saya. Nggak pakai sabuk di atas, biasanya pesawat. Padahal berapa jam perjalanan? 1 kilo 1 detik itu berapa kilo cuman pesawat? Nggak keras, beda dengan buruk Pak. Buruk itu kalau dinaiki sekali loncat 1 kejap mata itu bisa di langit pertama Pak. Dan langit pertama jauhnya dari bumi, dari Masjidil Aqsa itu jutaan kilometer. Mana langit pertama itu? Menurut para ulama, langit pertama adalah sama'ud dunya, langit yang bisa dilihat oleh mata. Berarti di situ langit yang ada mataharinya, langit yang ada bintangnya, bintang gugusan-gugusan, ya. Masuk juga bulan tentunya. Pertanyaannya Pak, kalau kita pergi ke matahari butuh berapa waktu lamanya ke sana? Dan apakah cukup dengan pesawat yang lambat itu, walaupun Garuda ini ya, kan lambat Pak. Nah buruk, tidak, sekali loncat, sekali hentakan langsung ke langit pertama, kedua, ketiga. Dan Nabi Muhammad, subhanallah, tidak ada riwayat Nabi Muhammad pakai sabuk pengaman, tidak ada riwayat. Nabi Muhammad juga tidak diriwayat pakai helm, juga tidak. Coba ini dipikirkan Pak, ini manusia Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad punya istri, berarti kan manusia. Nabi Muhammad lapar, Nabi Muhammad sakit, kan manusia. Nabi Muhammad makan, maaf juga Nabi Muhammad buang air besar, buang air kecil, kan manusia. Tapi kekuatan beliau sangat luar biasa, lebih dari manusia sejagat yang manapun. Karena beliau naik buruk ditemani malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril bukan manusia, dimensi malaikat Jibril lain. Tapi Nabi Muhammad adalah orang seperti kita, basyarun, manusia. Walaupun lakal basyar, Nabi Muhammad tidak seperti manusia pada umumnya. Luar biasa ya, Nabi kita ini luar biasa. Kok bisa ya punya kekuatan semacam itu? Kalau bukan mukjizat Nabi, tidak mungkin. Ya Pak, kalau bukan mukjizat Nabi, tidak mungkin. Loh, mengenal Nabi yang seperhebat, yang luar biasa hebatnya ini, salah satu dari cara metodenya agar kita kenal dan lebih cinta kepada Rasulullah adalah hadir dalam peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan beliau, antara lain apa? Isra Mi'raj berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, nuzulul Quran berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maulid Nabi apalagi, wong namanya juga maulid Nabi. Loh, kalau orang tak cinta, tak tahu, tak kenal, tak mau hadir, wong kita tiap hari ini loh kerja, bangun tidur urusannya kerja, pagi, siang, sore. Apalagi adik-adik muda ini ya, pemuda-pemuda ini, kalau sudah waktunya ada lomba bola ini, pertandingan bola,
berangkat itu Pak sebelum zuhur, pulang ba'dal isya. Supporter itu. Kapan mikirkan Nabi Muhammad? Belum lagi asyik mereka beli kaos dengan pemain kesayangan masing-masing. Mana kecintaan kepada Rasulullah? Susah dicari waktu, itu susah. Untung kita ini masih ada peringatan-peringatan macam demikian. Loh, kalau peringatan macam demikian yang mengenalkan kita kepada Rasulullah, kok ada yang melarang? Kata orang Jawa, kebacut katanya. Apa kebacut? Keterlaluan. Kita kan cinta kepada Rasulullah, betul apa tidak? Kalau ditanya bapak-bapak, ibu-ibu, besok-besok di akhirat mau ketemu Abu Lahab apa ketemu Rasulullah? Mau tidur sama Abu Lahab apa ikut Rasulullah di surga? Semua kita mengatakan ingin ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak mau cinta pada beliau, apakah beliau menerima kedatangan kita? Wong kita tidak cinta, kenal enggak kadang-kadang ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka peristiwa-peristiwa, acara-acara macam demikian ini umumnya adalah menumbuhkan rasa cinta kita kepada beliau. Kalau dalam setahun peringatan ada 6 kali peringatan hari besar misalnya, itu berarti dalam masa setahun cuman 2 bulan sekali ya. Betul Pak? Kalau mengikuti acara-acara besar ya 2 bulan sekali. Nah kita ini kadang-kadang kalau senang dengan sesuatu, entah misalnya ibu-ibu asiknya lihat sinetron misalnya, apal pemain sinetron, betul Bu? Bahkan kadang-kadang kalau misalnya pemain sinetronnya ini wanita, saya tidak tahu ya siapa sebut yang pernah terkenal, Marsanda mungkin ya, pernah terkenal. Kadang-kadang ini suaminya Marsanda apal, betul, anak-anaknya apal, bahkan kekasih gelapnya pun hafal karena sering disetel di mana? Silet katanya ya. Yang bapak-bapak demikian juga ini. Apalagi yang mas-masnya tadi itu, yang asyik dengan dunia bola. Bukan sekedar bola, pemainnya nasional, internasional itu Pak dihafalkan Pak. Cristiano Ronaldo apa namanya? Messi misalnya ya. Itu sampai tanggal lahirnya hafal Pak. Ini anak-anak kita ya. Anak-anak kita. Ditanyalah, kamu umatnya Cristiano Ronaldo apa umatnya Rasulullah? Oh, umatnya Rasulullah. Coba ceritakan sejarah hidup Nabi. Yaitu masalahnya, katanya enggak tahu. La haula wala quwwata illa billah. Karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mari kita lestarikan. Acara macam demikian ini harus kita yang melestarikan. Tidak mungkin toh Isra dan Mi'raj ini peringatan-peringatan yang luar biasa kemudian kita titipkan kepada orang-orang di luar Islam. Hei, bapak-bapak, tokoh-tokoh Buddha, tolong ya, nanti tahun depan kalian yang membuat Isra Mi'raj. Mungkin apa tidak Pak? Gak mungkin. Ya harus kita. Wahai bapak-bapak yang aktif di Hindu, nanti kalau Rabiul Awal tolong ya buatkan maulid Nabi. Mungkin Pak. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang bangga kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa lagi? Kalau bukan tatkala kita hidup di dunia ini, kapan lagi? Ini penting ya, penting untuk kita pahami. Karena itu saya tidak menerangkan tentang Isra Mi'raj karena insya Allah di musola ini, di majelis taklim ini tiap tahun mengadakan Isra Mi'raj, betul? Alhamdulillah para ulama-ulama semuanya menerangkan perjalanan Nabi. Kadang ada yang detail, tapi saya mencoba
mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyadari bahwa zaman sekarang zaman fitnah akhir zaman, ya, yang mana fitnah akhir zaman itu banyak merubah image umat Islam menjadi ikut adat-adat Yahudi, adat yang dicanangkan oleh orang-orang Zionis. Di Israel itu ada satu bukit, namanya Bukit Zion. Nah, di Bukit Zion itulah berkumpul orang-orang tokoh-tokoh Yahudi, para pemikirnya, yang memang mereka ini cerdas-cerdas. Dibeli oleh Allah SWT keistimewaan, namanya bangsa Yahudi ini bangsa yang cerdas-cerdas. Tapi karena cerdasnya itu, dia cenderung menjadi pembangkang agama. Mereka menggunakan rasio, otak, tidak menggunakan keimanan, tapi menggunakan otak. Zaman sekarang Zionisme yang ada di Israel itu punya cabang-cabang termasuk di Indonesia. Siapa mereka? Mereka yang kadang-kadang mengkritik syariat, katanya syariat Islam sudah tidak relevan, sudah tidak cocok diterapkan di era sekarang ini. Ini adalah orang-orang cabang-cabang Zionisme. Mereka orang-orang Zionisme kelompok kecil, tapi luar biasanya dapat menguasai dunia, Pak. Mereka memiliki strategi-strategi yang macam-macam. Sampai Amerika, negara adidaya yang katanya polisi dunia, ya dah, Amerika itu takluk kepada aturan Zionisme. Karena itu kita mengenal, kalau kita baca berita-berita, bahwa Amerika itu memiliki standar ganda tatkala menghadapi umat Islam, sangat kenceng, bahkan tak jarang membunuh umat Islam, membombardir umat Islam. Alasannya apa? Misalnya, Irak zamannya Saddam Hussein, karena dia memiliki bom atom katanya. Tatkala dikatakan di Israel juga ada ini bahan kimia untuk bom atom itu ada katanya. Tapi apa yang ternyata terjadi? Amerika hanya berani membombardir Irak, tapi terhadap Israel diam 1000 bahasa, karena Amerika sudah menjadi jongosnya Zionisme. Merusak. Jadi pekerjaan Zionisme ini adalah merusak dunia dan mengacak-ngacak dunia agar apa? Agar dunia ini semuanya tunduk kepada kepentingan Zionisme. Dan itu sudah tergambarkan tatkala Nabi SAW Isra dan Mi'raj. Bagaimana dengan kita? Maka kalau kita tidak pandai-pandai menjaga akidah kita, amalia kita, kebiasaan yang bagus, tradisi-tradisi macam demikian yang sudah diturunkan oleh nenek moyang kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu, kalau kita tidak pandai mengajak keluarga kita, anak-anak kita, maka 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, ini acara-acara semacam demikian akan punah. Kecuali kalau kita mau menjaganya, mengajak anak-anak kita, menyadarkan mereka, jangan ikut pemikiran-pemikiran Yahudi, jangan ikut strategi-strategi Yahudi, jangan. Terhadap syariat Islam, terima matang. Kalau itu urusan syariat dan akidah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, kalau urusan akidah, itu kata orang Jawa pasrah bongkoan. Pasrah bongkoan itu sudah 100% apa kata Nabi. Sayyidina Abu Bakar
tatkala Nabi sudah selesai pulang dari Isra dan Mi'raj, maka Nabi menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj dan didengarkan oleh orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ini bertanya begini, wah, tidak mungkin, hai Muhammad, engkau berjalan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, itu negara lain dan jauh. Kalau saya gambarkan, mungkin naik perjalanan darat dengan mobil kita ini biasanya paling tidak ya 3 hari lah, mungkin begitu perjalanannya. Tapi di situ ayatnya cuma lailan, sepenggal malam. Tidak mungkin engkau berjalan dari mana? Mekah menuju Palestina cuman semalam, tidak mungkin. Apalagi engkau cerita bahwa kamu juga sempat sholat bersama para nabi, kemudian kau naik ke langit pertama, kedua, ketiga. Wong langit pertama saja sudah jauh, apalagi langit ke-7, sampai engkau bertemu Allah dan dapat perintah sholat 5 waktu. Ringkasnya demikian. Tidak mungkin, kata orang-orang kafir Quraisy. Bahkan tatkala mereka ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar, sahabat karib Nabi, keimanannya sempurna Sayyidina Abu Bakar, orang-orang kafir Quraisy mengatakan, hei Abu Bakar, itu kawanmu, temanmu itu sudah gila. Masa dia cerita dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, katanya cuman semalam saja. Padahal Nabi bisa membuktikan secara ilmiah. Saat itu Nabi ditanya, hei Muhammad, kira-kira apa yang kamu lihat di Masjidil Aqsa? Maka Nabi Muhammad bisa cerita, mungkin kalau Masjidil Aqsa ini, ya musola ini ya, musola ini misalnya Masjidil Aqsa, saya kan sudah pernah ke sini, pasti saya bisa cerita. Contohnya, oh ini musola menurut saya ini unik ini ya, jadi segitiga ini, ya betul kan? Tempat imamnya kecil, tapi makmumnya ini luar biasa, ini agak lebar ini, ya. Terus dibatasi ini, batasnya ini ada apa ya, garis atau bangunan kecil warnanya hijau yang bentuknya seperti apa ini, kubah. Kemudian musola ini atasnya semuanya di keramik, ya warnanya padang lah, setengah putih, bawahnya coklat. Kan bisa cerita saya, betul? Kenapa kok bisa cerita? Karena saya sudah sampai di tempat ini. Nabi pun bisa cerita, dan yang menyaksikan adalah orang-orang Quraisy yang pernah hadir di Masjidil Aqsa. Katanya, ya benar memang apa yang diceritakan oleh Muhammad itu benar. Oh, Masjidil Aqsa pojokannya begini. Oh, Masjidil Aqsa itu ada di situ, ada tempatnya ini. Benar. Tapi dasar orang kafir tidak percaya masih ya. Ini siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Isra dan Mi'raj. Maka mereka protes kepada Sayyidina Abu Bakar, hei Abu Bakar, itu temanmu sudah gila. Masa cerita semalam perjalanan kok yo bisa sampai di mana? Pertama Baitul Maqdis, kemudian Sidratul Muntaha. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu? Dia tidak pakai rasio, dia tidak pakai akal, dia tidak pakai apa-apa, apalagi cengkal-cengkal alias pembangkang-pembangkang, tidak. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wallahi, andai kata kawanku Muhammad menceritakan sesuatu yang lebih heboh, lebih hebat daripada Isra dan Mi'raj, maka aku beriman dan aku meyakini kebenarannya. Amantu bi Rasulillah wa ma ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, serta beriman dengan apa yang dimaksudkan Rasulullah. Itulah seorang Abu Bakar As-Siddiq
yang akhirnya mendapatkan gelar as-siddiq, orang yang percaya dan terpercaya luar biasa, sampai akhirnya tatkala Nabi Muhammad wafat, beliau disepakati oleh seluruh para sahabat dijadikan sebagai khalifah pengganti Nabi yang pertama. Ya karena khalifah kan presiden, ya tak? Dan bisa memanage luar biasa. Ini berarti Sayyidina Abu Bakar bukan orang bodoh, bukan, tapi beliau lebih mendahulukan akidah, keyakinannya daripada otak, yang otak itu sendiri kadang-kadang tidak mampu untuk menerjemahkan Al-Quran firman Allah dan juga hadis sebagai sabda Nabi kalau dilihat dengan otak telanjang. Maksudnya tidak memiliki ilmu-ilmu yang memadai, apa itu ahli tafsir dan lain sebagainya. Karena itu kita sebagai masyarakat muslim awam, maka kita percaya kepada ulama-ulama kita, ya. Apa yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita ini, mereka adalah warathatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi. Syariat-syariat apapun ini harus kita yakini kebenarannya kalau memang benar-benar dari para ulama salaf, ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena para ulama salaf itu berguru kepada gurunya lagi, gurunya berguru kepada guru-gurunya, sampai kepada para tabi'in, sampai kepada para sahabat, dan para sahabat itu tiada lain adalah murid langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa peringatan Isra dan Mi'raj bukan kita, bukan zaman kita yang memulainya, tapi yang memulai adalah orang tua kita. Apakah benar mereka? Juga tidak. Mereka melanjutkan dari ajaran kakek neneknya yang sebelumnya. Apakah kakek nenek moyang kita yang mengadakan Isra Mi'raj? Bukan. Hakikatnya mereka mengambil dari datuk, sehingga estafet sampai orang-orang terdahulu. Inilah yang wajib kita lestarikan, bapak-bapak dan ibu-ibu, agar kita benar-benar tetap menjadi warga ahlus sunnah wal jamaah. Inilah adat istiadat ahlus sunnah wal jamaah yang menjadi kelompok mayoritas di dunia ini, yang oleh Nabi diwasiatkan, alaikum bisawabil a'dham, hendaklah kalian berpegang teguh dengan kelompok mayoritas di dunia yang di situ banyak ulama-ulamanya. Insya Allah kelompok mayoritas inilah yang dikatakan oleh Nabi juga sebagai al-firqatun najiyah, yaitu kelompok yang selamat kelak di akhirat nanti. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu tetap memiliki kemauan dan juga giat niat untuk bersama-sama yang lain, ulama-ulama yang lain, ingin tetap melestarikan acara-acara semacam Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.